Itu kamera jangan membelakangi itu ya. Kalau bisa digeser ke PK4 Ke depan panggung ya. ini. Iya, PK4 panggung mohon digeser. PK4 panggung digeser. Nah, ke depan, terus. Ya. Nah, menghadap ke audience VIP. Nah, ya, gitu. Bagus. Kurang ke kiri. Ya, cukup. Bagus, sudah. Cukup. Ya. PK4 panggung, cukup. Dibuka. Udah. Ya, PK4 panggung sudah. Ya, ini PK4 panggung. Nah, ini audiensnya. Ada Pak Lurah, dari kiri ke kanan Pak Sulanjana, Pak Lurah, Pak Haryono dekat Pak Bu Adi ya. Pak Padio ini yang di tengah dekat Pak Lurah itu Pak Padio? Oh bukan, Pak Hayono. Nah, Pak Haryono, Pak Haryono. Ya, Hayono. dia dengar Bapak tangannya naik. Ya, kemudian Pak Padio hadir. Di samping Pak Padio adalah Ibu Adi. Bu Adi. Ya, Bu Adi. Di sebelah kanannya adalah Pak Cecep. Ya. Jadi audiens undangan dari kiri baju biru Pak Harwit, Pak Iwan, Pak Lurah, Pak Hayono, Pak Padio, Ibu Adi, dan paling kanan Pak Cecep. Betul. Ya, itu audiens undangan VIP. Paling kiri baju merah itu siapa ya, Bu? Siapa ya? Oke, ini adalah audiens yang VIP-nya. Kita lihat audiens itu yang seragamnya hadir. KBI itu biru. Ya. Kita kan bukan KBI. Belum KBI, belum terima kartu, Pak. Nanti kalau kartunya dapat kartu, sebentar lagi dibagi. Ya, insya Allah. Oh, pindah geser. Tuh, kok diundur lagi. Nah, udah. Nah, lebih tajam nih gambarnya sekarang. Baik, ini audiens yang itu hadir. Supaya di-unmute yuk, Pak. Ya, Pak. Agar di-unmute itu. Biar kita konsentrasi spotlight ke satu aja. Di-unmute. Panggung. Mohon yang di panggung unmute. Yang di panggung. Yang di panggung supaya di-unmute. Speaker di panggung, PK4 panggung, di-unmute. Pak Padio jatuh. Kenapa? Oh. Nggak terlalu mundur kursinya. Terlalu mundur. Ya. Yang mendengar dari lapangan supaya di-unmute tuh. Mas kamera fotografer ini tolong di-unmute, Mas fotografer. Dia nggak dengar. Ini keluar, Pak, suaranya. Keluar fotografer tolong di-unmute. Itu panggung 4. PK. Ini kamera yang di sini supaya di-unmute. Nah, pintar. Komunitas Freeport Indonesia yang bisa ada di tengah-tengah kita. Pak Harwit pakai Dan juga tidak ketinggalan ketua kita, Bunda Lili, hadir di tengah-tengah kita juga. Dan dengan sendirinya luar biasa. Ini kameramen. Bapak Lurah, ya Bapak Lurah kami yang baru berapa bulan ya Pak? 2,5 bulan, tapi luar biasa mendukung kita semua. Nah, bisa. Dan kemudian juga Ibu Siska hadir ya? Belum kelihatan. Ibu Lurah yang sebelum Pak. Ya.
Dan kemudian Pak Julianli, yang saya hormati, saya hadir juga. Pak Julianli Oh, adalah Pak Julian anggota datang ya? kita, KPI kita di backup oleh Pak Julianli untuk dari Komite Juridis. Ibu sekalian semuanya yang saya banggakan, dalam kesempatan ini, di samping kita mensyukuri nikmat Allah tadi, perkenankanlah pada kesempatan ini Pak Yonesman, kami akan membacakan sepintas tentang yang kita syukuri ini. Awalnya kita hanya ingin mensyukuri secara internal, Pak. Kemudian pada 500 kali kita melakukan latihan virtual ini, terus akhirnya tahu sama Bu Adi bahwa Bapak Yonesman akan datang. Di satu sisi kita sangat bangga, sangat surprise ya. Di kampung kita ini kedatangan pimpinan tertinggi dari Ormi yang kita banggakan. Di sisi lain ya, saya terima kasih yang luar biasa para panitia dan jajarannya akhirnya ya dengan upaya semaksimal mungkin untuk bisa lebih dari apa yang semula kita laksanakan. Kami mohon izin pada kesempatan ini untuk membacakan kronologis tentang apa yang kita lakukan saat ini. Yang pertama, kami laporkan kepada Pak Yonesman dan teman-teman semuanya, sejak dibentuknya Rumah Sehat Pondok Kelapa 1 pada tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan 21 Februari 2020, selama 4 tahun persis, telah terbentuk Rumah Sehat Bioenergi Power di Kelurahan Pondok Kelapa dan sekitarnya. Jadi selama 4 tahun kita berhasil membentuk Rumah Sehat Rumah Sehat 20. Ya, 20 rumah sehat. Nah, sebelum pandemi di awal tahun 2020, 20 rumah-rumah sehat tersebut, ya, baik di Pondok Kelapa dan sekitarnya. Pondok Kelapa itu antara lain ada Pondok Kelapa 1 sampai 14. Karena kebetulan Pondok Kelapa itu RW-nya ada 14, sehingga Pondok Kelapa 1, 2, 3, 4 sampai 14. Masing-masing RW sudah ada rumah sehatnya. Ya. Di samping itu kami juga membentuk rumah sehat di Sekolah Luar Biasa BPSK juga di Pondok Kelapa. Ya, kemudian di Cipayung Kompleks Bina Marga juga kami bentuk rumah sehat di sana. Di Rawamangun juga Kompleks PU, di sana kita bentuk juga rumah sehat bersama-sama teman-teman dengan sininya. Kemudian di Pamjaya Bekasi, kemudian Sehati itu adalah di Malakasari, juga kami bentuk rumah sehat. Kemudian di Tenggiri 5 Bekasi, dan juga mereka menamakan diri 89 Ceria Pondok Kopi. Nah, kebetulan Pak Lurah kita itu adalah mantan lurah di Pondok Kopi, sehingga di Pondok Kopi pun sudah ada 2 RW bersatu, RW 8 dan 9 membentuk rumah sehat. Dan keseluruhan rumah sehat tadi secara rutin ya dan teratur masing-masing melakukan 1 kali sampai dengan 4 kali latihan bersama pada saat sebelum COVID-19. Setelah COVID-19, kemudian jadwal diawali dengan pandemi, dan kemudian rumah-rumah sehat tadi mulai membatasi pelatihan bersama BIP secara tatap muka. Kemudian kami bersama 23 pelatih yang kami miliki saat itu berketetapan hati, walaupun kita terlanda COVID-19, maka kita bertekad bersama-sama MUKB harus terus berjalan dan tidak boleh terganggu adanya COVID-19. Oleh karena itu, pada awal Juni 2020, beberapa rumah sehat kami
mulai mencoba-coba menyelenggarakan juga latihan bersama secara virtual dengan aplikasi Zoom 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Di samping tatap muka masih berjalan tapi dengan sangat terbatas. Ya. Kondisi itu kita nekat saja karena kita semuanya gaptek menggunakan latihan secara virtual. Sehingga muncullah nanti ada pemberantasan gaptek dan alhamdulillah saat ini kami sudah punya tim lebih dari 10 orang yang insya Allah sudah terberantas gapteknya. Salah satu yang memicu pemberantasan gaptek kebetulan ada di tengah-tengah kita yaitu Pak Hari Witono. Kemudian setelah diadakan 1-2 kali satu minggu, kemudian mulai tanggal 5 Juli 2020 penyelenggaraan Labber BEP secara virtual dan menggunakan Zoom mulai kita selenggarakan tiap pagi hari. Jadi tiap pagi hari kita selenggarakan, pesertanya pada awalnya ada 10, ada 15, ada dan sebagainya, ada 20 dan seterusnya. Dan kemudian sejak itu maka kita melakukan latihan bersama secara virtual, murni virtual, tidak ada gabungan lagi dengan tatap muka karena memang pada saat itu sedang merah. Dan kemudian kami para pelatih bersama-sama pelatih sadar bahwa kita MUKB tidak hanya latihan bersama bagi yang sudah bisa melakukan BEP, namun bagaimana dengan teman-teman yang mendesak-desak pengen latihan. Akhirnya terpaculah kita bersama 23 pelatih tadi untuk mendiskusikan bagaimana kalau kita mencoba untuk melakukan pelatihan secara virtual juga. Akhirnya kita nekat saja pada tanggal 27 September 2020 untuk pertama kali kita menyelenggarakan latihan BEP secara virtual. Dan ini merupakan sesuatu yang bagi kami merupakan sesuatu yang baru dan tidak mudah. Tidak semudah kalau kita melakukan pelatihan secara tatap muka langsung. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini lebih dari 100 peserta yang sudah kami latih melalui virtual dan tersebar di seluruh Nusantara ini. Alhamdulillah kita merasa bahwa BEP secara virtual yang diselenggarakan setiap pagi hari itu pada tanggal 22 hari ini sudah memasuki hari ke-500. Yang awalnya diikuti oleh para divers Pondok Kelapa dan sekitarnya saja, tapi saat ini alhamdulillah pesertanya meluas ke seluruh Nusantara dan bahkan sampai ke mancanegara. Jadi kami informasikan bahwa partner kami selanjutnya adalah teman-teman dari Rumah Sehat di Jakarta sekitarnya, teman-teman Rumah Sehat dari IPB, teman-teman Rumah Sehat dari BPPT, teman-teman Rumah Sehat dari PUPR, IPPU, kemudian teman-teman Rumah Sehat juga dari PKH Plus, dan juga teman-teman Rumah Sehat dari KG Plus. Dan kemudian dari daerah-daerah tercatat kami dari Papua, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, kemudian Jakarta dan sekitarnya, kemudian dari Kepri, Kepulauan Riau, dan kemudian dari Riau, dari Sumsel, dari Lampung, dari Kaltim dan sebagainya, dari Sultra. Dan yang pada bulan 27 Agustus yang lalu bergabung dengan kami dari California. Sehingga lahirlah Rumah Sehat untuk pertama kali di Amerika Serikat sana, yaitu diberi nama Rumah Sehat Sama Mucat. Di sana ada pelatih kami, yaitu Ibu Dewiati, yang setiap hari beliau akan hadir, dan sebagai pimpinan daripada Rumah Sehat di sana adalah Ibu Tuti dan Bapak Sani. Jadi Bapak Sani, istrinya istri Pak Sani, Ibu Tuti, dan mereka memiliki rumah sehat yang sekarang sudah bisa menghimpun kurang lebih 15 orang dan hampir tiap hari juga bergabung dengan kami. Ya. Ibu sekalian, alhamdulillah juga bahwa sekarang sudah melandai hingga tatap muka kemudian kita selenggarakan. Persoalannya adalah teman-teman di luar Pondok Kelapa dan sekitarnya
itu beliau menanyakan saya telepon Pak Lurah menamakan Pondok Kelapa 15. Karena RW-nya kita hanya 14 sehingga beliau-beliau yang bukan dari Pondok Kelapa terus kami 15 sekarang. Oh, 15 RW-nya. sekarang 15. Sama ya. Hidup RW 15. 15 jadi kita sama-sama malah jadi RW 16. Kita jadi 16. Itu merupakan ekspresi sedemikian dahsyatnya, Sekarang udah baru sedemikian dahsyatnya virtual ini karena bisa mempersatukan saya lanjutkan mungkin virtual ini ternyata sangat dahsyat bisa mempersatukan kita yang luar biasa di antara teman-teman IPB yang hadir saat ini cukup banyak. Kami baru bertemu setelah tatap muka. Sebelumnya kami belum pernah bertemu, tapi kami bisa bersenda gurau sangat akrab. Tapi sebelumnya mudah-mudahan hadir. Random aja kami sebut, antara lain yang satu itu ibu yang kadang-kadang dipanggil sebagai onter. Onter itu kalau dibaca dari belakang jadi retno. Ibu rumah pulang. Ada Ibu Ani, ada Ibu Tuti, Ibu Titi, mohon maaf, Ibu Titi. Nah, dan sebagainya, saya tidak nyebutkan satu. Dan itu Pak, kami baru ketemu secara tatap muka setelah hampir 1 tahun kita tidak ketemu muka. Nah, tapi sudah sangat akrab sekali. Baik, Bapak sekalian, saya kira itu yang saya lakukan. Kemudian tidak bisa tidak. Ini penting, tidak bisa tidak kecuali kita harus mensyukuri. Karena sesuatu itu memang ada 3 syarat bagi kami. Syarat pertama bahwa kita semua itu kami melakukan itu doa kami adalah ya Allah mudah-mudahan apa yang kami lakukan Engkau ridhoi. Jadi diridhoi dari Allah. Itu merupakan satu hal yang paling utama. Dan setelah diridhoi kami memohon kepada Allah SWT agar apa yang telah diridhoi tadi Allah berkenan untuk memberikan petunjuk kepada kami bagaimana melaksanakan yang diridhoi tadi. Dan yang terakhir setelah petunjuk tadi turun dari Allah yang kadang-kadang kita tidak merasa bahwa itu adalah petunjuk Allah, kemudian kami mohon doa kepada Allah mudah-mudahan Allah juga berkenan untuk membimbing kita pada saat kita melaksanakan petunjuknya. Dan hari ini yang hadir di tempat ini adalah 120 peserta. Dan yang di virtual tadi tercatat 96 perangkat, ya. Dan di samping itu ada 2 titik yang juga bergabung dengan kita ini. Kita mainstreamnya tetap virtual. Kemudian ada tatap muka di titik ini 120. Kemudian ada titik di Pamjaya sana di Bekasi karena terlalu jauh ke sini. Biar mereka juga mengadakan tatap muka tapi berintegrasi dengan virtual kami. Itu jumlahnya berapa Pak? 25 peserta. Kemudian juga di mana di Malakasari di sana juga ada. Itu tercatat berapa Pak? 6 tadi di sana. Dan kemudian Berlan juga bergabung dengan kami. Itu Berlan juga ada rumah sehatnya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah rumah sehat yang di Samamoca sana, itu berhubung dengan kami. Dan kalau Bapak Yaman Ikhwan ingin membuktikan bahwa kami itu memang menceritakan apa adanya, silakan kalau ingin berdialog dengan teman-teman yang di Samamoca. Jadi kalau kami bacanya Samamoca, kalau mereka membacanya Samamuka, CA itu dibaca. Ada kepanjangannya. Dan yang kedua, kami tidak juga kita harus mensyukuri atas apa yang telah diketemukan oleh founder kita, yaitu Bapak Hari Jawaryangga. Karena tanpa beliau maka BIP ini tidak akan seperti ini. Oleh karena itu
kami selalu tiap pagi, tiap kami latihan, sebelum latihan kami selalu mendoakan beliau, ya Allah mudah-mudahan amal yang mengalir dari ilmu yang bermanfaat ini insya Allah terus-menerus mengalir pada almarhum Hari Johari Angka yang sudah melalui kita. Sekaligus dengan sendirinya kita juga mendoakan para aktivis BIP di seluruh Nusantara ini juga insya Allah mendapatkan pahala yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir saya mengajak mari kita bersama-sama mensyukuri ini dan hanya kepada Allah lah kita memohon dan mohon petunjuk serta pertolongannya. Oleh karena itu saja yang bisa saya laporkan, dan mumpung tidak lupa saya juga harus berterima kasih karena apa boleh buat ya, kami memang kita melakukan ini untuk masyarakat, untuk masyarakat 100% kami mandiri. Modal kami yang paling utama adalah ada yang memberi nama susu tante. Susu tante itu tinggalannya Joni Gudel dulu, sumbangan sukarela tanpa tekanan. Ya. Pelatih tidak dibayar tapi malah bayar. Dan untuk Pondok Kelapa dan sekitarnya, alhamdulillah belum pernah ada kata-kata wani piro. Dan kami masih terbuka, siapa yang ingin kursus untuk pemberantasan gaptek, guru kita pemberantasan gaptek yang diawali oleh Pak Harif tadi, dilanjutkan oleh Pak Amiruddin. Ya sekarang Pak Amiruddin lah yang sekarang memimpin kita di dalam host maupun co-host, jadi kami tidak lagi menyewa tanda kutip ya, host dari co-host, kami masing-masing rumah saya sehat, insya Allah sudah bisa melakukan itu semuanya. Jadi dan tadi saya hampir terlupa, oleh karena itu tidak berlebihan kami juga bekerja sama pada hari ini dengan Telkom, ya, dan Telkom juga menyumbang sesuatu untuk kelancaran pelaksanaan ini, dan juga yang kedua adalah Bank Syariah, Bank Syariah Mandiri. Terima kasih kepada beliau-beliau itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang tidak mau disebut namanya dari teman-teman kami di Pondok Kelapa ini, istilah kami adalah sponsor injak kaki. Jadi ternyata ada teman yang diinjak kakinya terus merasa terbuka untuk menyumbang. Dan itu ternyata cukup lumayan sehingga kami bersama-sama ini bisa menyelenggarakan dengan nyaman dan dengan gembira. Oleh karena itu saya akan menutup ya. Untuk dia Korni, ya, tapi dianya begini. Atau mungkin saya mohon perkenan dan kehormatan kepada kita semua, kepada Pak Ayono untuk memimpin dia Korni. Silakan Bapak sebagai penutup kami. Baik. Jadi Pak Lurah, kalau saya nanti mengatakan salam sehat, bugar, gembira, tolong dijawab dua. Jadi tangannya begini Pak Lurah. Lingkaran berkah. Baik ibu-ibu, atas permintaan Pak Supadio, izinkan saya menyampaikan salam olahraga masyarakat yang berhimpun di Kormi. Kalau saya mengatakan salam sehat, bugar, gembira, tolong ibu-ibu menjawab. Luar biasa. Salam sehat, bugar, gembira. Luar biasa. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ikuti sambutan dari Lurah Pondok Kelapa. Kepada Bapak Rasikin kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai Bapak Haji Alina Isman, Bapak Formi Indonesia. Bapak Ibu, saya dari kecil Bu, dari SD sudah kenal almarhum Bapak beliau, Pak Isman.
waktu ulang tahun Kosgoro tahun berapa itu? 83, 82, Pak. 82. Bapak Pembina BPP, KBI, Bapak Iwan Sulanjana, Bapak Ketua Komisariat KBI, Bapak Supadio, dan kawan-kawan dan jajarannya. Di sini ada PRW, Pak. PRW hadir. No, PRW sih PRW. Pak RT juga hadir, Bu RT juga hadir. Panitia, Bapak Ibu anggota BEP yang saya banggakan. Tiada ujian yang paling indah yang kita ucapkan pada hari ini. Kecuali kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberi berbagai nikmat sehat, kesempatan, sehingga menghadiri acara syukuran Lakfir yang ke-500 kali. Salam dan salam semoga tercurahkan di baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir bersama di hari kiamat nanti, Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. 500 kali jumlah yang banyak, Pak. Selama pandemi melalui Lakfir ternyata tidak ada halangan, tidak ada rintangan untuk Bapak Ibu melaksanakan kegiatan senam BEP ini. Ini luar biasa. Usia boleh lansia, tapi fisiknya, Pak, remaja, Pak. Remaja, saya sudah 2,5 bulan di sini nih, semua lincah semua, Pak. Lincah semua. Alhamdulillah. Maaf. Tadi kalau beliau bukan pelatih, jatuh langsung. Tapi luar biasa. Maaf. Pak RT saya juga semua lincah-lincah, RT juga lincah. Ya, mudah-mudahan BEP ini bisa ada kontribusi yang baik untuk masyarakat Pondok Kelapa. Dan juga membantu pemerintah. Tadi, masalah kesehatan, masalah olahraga, dan juga mungkin yang lain. Ini yang saya lihat, data yang ada di saya tuh anggota BPS hampir 2.155.000. Amin dong. Amin. Amin. Artinya, mudah-mudahan ini satu motivasi. Semua kebersamaan ini kita jaga. Kita jaga, kita kembangkan sebaik-baik manusia, ada manfaatnya untuk orang lain. Ya, Bapak Ibu ada manfaatnya nih. Untuk masyarakat, untuk lingkungan, untuk kelurahan, bahkan untuk pemerintah. Apalagi yang hadir beliau ketua forming. Nanti bisa kesananya tuh ringan. Ya. Saya berharap jaga kebersamaan ini, ya, motivasi-motivasi yang ada di masing-masing hati anggota BPS ini kita jaga. Ya. Salah sosial, kemanusiaan, jangan juga olahraga, tapi yang namanya kemanusiaan, sosial. Ayo kita bareng-bareng juga kita pikirkan, kita bantu sehingga ada kontribusi yang baik. Tadi ada yel-yel, Pak. Pondok Kelapa ini kita punya yel-yel, Pak. Akur, Pak. Aman, kondusif, urusan rapi. Kalau nggak rapi, ada yang nggak aman nih. Kita amankan. Kalau nggak rapi, nggak ada kondusif, kita kondusifkan, Pak. Kita musyawarah. Jadi saya minta di hati warga Pondok Kelapa juga begitu. Ketika ada masalah, kita ingat akur. Kita komunikasi dulu, persuasif dulu, ayo kita selesaikan dengan baik. Ya, apalagi BEP juga mungkin juga sama, punya motivasi perdamaian, ya, kebersamaan, keharmonisan. Ini yang mari kita sama-sama jaga. Ya. Kalau saya ngomong Pondok Kelapa akur, oke? Oke. Pondok Kelapa. Pondok Kelapa. Pondok Kelapa. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya akan kita ikuti sambutan dari senior Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat serta penggiat BEP Bapak Joko Tirmanto yang akan disampaikan secara virtual.
Terima kasih, suara saya bisa didengar. Bisa Bapak Joko. Iya, terima kasih. Bapak Lurah dan seluruh kepala kelurahan di Pondok Kelapa. Yang saya hormati Ketua Formi Bapak Hayono Isman. Yang saya hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Iman. Ketua dan saya di sini juga Ibu Adi juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kepada kita semua masih memberikan berkumpul saat ini dalam keadaan senang dan insya Allah penuh berkah. Tadi masalah BIP sudah dijelaskan dengan panjang lebar oleh Bapak Supadyo. Kemudian saya juga mendengarkan tadi motivasi dari Bapak Lurah, saya kira sangat bagus. Oleh sebab itu yang pertama-tama ingin sampaikan hanya ingin menyampaikan selamat kepada kita semua bahwa saat ini kita telah resmi menjadi anggota Formi. Dulu adalah Formi. Dan saya sebenarnya tidak terlalu heran kalau Bapak Hayono Isman hadir. Karena sepengetahuan saya, Pak Hayono ini memang menjadi ketua Formi, yang dulu Formi itu memang sangat amanah dan bertanggung jawab. Setiap kita butuhkan, beliau mesti hadir. Teringat waktu kami dulu mengundang beliau untuk menghadiri peresmian yang namanya Bigol. Dan akhirnya kami juga bisa menjadi anggota Formi waktu itu. Jadi intinya bahwa beliau ini sangat amanah menjalankan tugasnya. Dan kalau kita laksanakan sesuai dengan syarat-syaratnya, semuanya akan berjalan dengan mudah. Saya doakan Pak Hayono tetap sehat walafiat, sukses menatap masa depan Pak Hayono di segala bidang apapun, terutama karena beliau masih juga aktif di bidang politik. Selamat Pak Hayono, salam sehat untuk Bapak. Berikutnya, kita juga sangat bersyukur bahwa hari ini merupakan hari yang ke-500 kita menjalankan latihan BEP secara virtual. Saya memang sudah mengenal BEP cukup lama, mungkin sekitar tahun 2015, dan kami juga mengenal langsung dengan kreatornya yaitu Bapak Hari Angga. Namun baru latihan aktif setelah saya masuk ke dalam grup ini melalui latihan bersama virtual. Saya ingin komentar bahwa latihan virtual yang kita lakukan sekarang ini semakin hari semakin bagus. Jadi kualitas latihan virtualnya semakin baik. Sekarang ada SOP-nya, saya kira SOP latihan bahwa apa yang dilakukan para pemandu, apa yang dilakukan para host itu semuanya berjalan dengan baik dan selalu dipaparkan setiap kita mau latihan. Sehingga tata tertib itu semakin mantap dan latihannya semakin tertib. Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, bicara masalah latihan virtual ini memang luar biasa ini kelompok ini. Jadi hostnya tidak cuma satu, bisa hostnya gotong royong. Ada yang jadi host, ada yang jadi co-host, ada yang menyajikan lagu Mars BEP, ada yang lagu pengantar latihan, tapi semuanya berjalan dengan baik. Kalau ada salah sana sini, kebetulan komentarnya biasanya lucu-lucu aja dan candaannya candaan yang luar biasa. Sehingga latihan virtual ini tidak hanya akan membuat kita semua sehat,
tetapi juga meningkatkan kualitas silaturahmi kita di antara kita semua. Dan akhirnya silaturahmi yang baik juga bisa menyehatkan tubuh kita. Kemarin saya juga dengar waktu latihan beberapa hari yang lalu ada candaan masalah kurang baiknya lagu Mars BEP. Tetapi menurut saya sudah cukup baik dengan segala kekurangannya. Menurut saya diteruskan saja. Karena dengan mendengarkan Mars BEP itu kita menjadi lebih semangat dan kita bangga bahwa kita mempunyai lagu. Kemudian lagu-lagu pengiringnya juga sangat variatif sehingga kita semakin semangat dan semakin senang. Saya akhiri dengan usul. Kami usul meskipun nanti latihan tatap muka sudah bisa dilaksanakan di mana-mana, saya masih mengharapkan agar labber virtual ini juga diteruskan. Kalau tidak bisa sehari, mungkin beberapa hari tertentu atau beberapa hari sekali diteruskan. Karena dengan tatap muka, kita hanya ketemu dengan para tetangga dan di kelompok masing-masing. Tapi dengan virtual, kita bisa bertemu teman-teman kami, bisa bersilaturahmi dengan teman-teman kami di seluruh Indonesia. Bahkan tadi disampaikan di Los Angeles juga sudah ada. Dan beberapa waktu yang lalu, dari teman kami yang sedang beristirahat di luar negeri, kalau waktunya cocok bisa nimbrung pada saat kita latihan virtual dengan BEP. Jadi sekali lagi saya sangat mengharapkan kalau mungkin sambil kita semua sudah bisa melakukan tatap muka masing-masing, dari hari-hari tertentu kita perlu mengadakan pelatihan virtual agar silaturahmi masih tetap terjaga. Itu saja Pak ya yang ingin saya lakukan. Kalau masalah kenapa saya masuk ke dalam senang menjalankan ini, karena memang saat ini kami yakin sebenarnya bahwa kesehatan itu tidak akan pernah berpisah dengan selalu berolahraga. Terus terang saya sekarang olahraga sudah hampir semua olahraga kurang bisa kami lakukan karena adanya handicap mobilitas. Jadi tidak bisa lari, tidak bisa main tenis, tidak bisa ini, sehingga satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah BEP. Dan selama mengikuti BEP, alhamdulillah saya merasa bahwa kesehatan kami, kebugaran kami tetap terjaga. Alhamdulillah. Jadi saya kira itu aja Pak Padio yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap guyup, tetap rukun, sebagaimana tadi juga sesuai dengan juga Pak Lurah tadi apa namanya tadi akur. Saya kira itu sama saja, intinya adalah kita rukun, guyup, akur itu sama saja. Silaturahmi intinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida mana Bu Ida? Bu Ida Puspita. Yang dekat tolong di unmute. Seluruh Indonesia dapat bergabung di dalam Gak kedengaran. kemudian Pak RT semua para
yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di Pondok Kelapa yang selama ini saya hanya memantau, menilai, dan saya katakan nilainya sampai hari ini the best dari seluruh rumah sehat adalah di Pondok Kelapa. Yang kedua dari PU sudah 300, yang ini sudah 500, PU 300. Saya pengen lihat yang berkolaborasi nanti yang keberapa. Sudah 380. Jadi makin banyak, makin baik. Dan yang menarik buat saya, ternyata pandemi ini justru kita mendapatkan hikmah yang tidak bisa latihan kita, malah di luar dugaan saya pikir mungkin dia latihan virtual awal-awal lihat ikuti gitu kan, sedikit, dan sekarang saya boleh mengatakan luar biasa. Kemudian para bench sekalian, sebagaimana kita ketahui, kita sudah masuk di Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat. Sudah lebih dari 52 induk organisasi, bahkan yang sudah terdaftar, ada 70 lebih ya Pak. 76 yang terdaftar, tapi sudah resmi 50 lebih. Nah, satu hal yang menarik di sini, hasil rakernasnya Kormi, diputuskan pada tahun yang lalu, bahwa hanya ada satu integrated member card. Artinya Kormi dengan seluruh induk-induknya hanya menggunakan satu kartu. Jadi ada lambang Kormi, ada lambang induk-induk. Nah kalau kita BP ada lambang Kormi, ada lambang BP. Kemudian ada nama kita, di situ ada barcode. Kalau barcode yang kita lihat, kita scan, maka akan muncul nama kita, kemudian nomor anggota kita di Kormi dan dari BP-nya, kemudian juga nomor induk kepegawaian. Jadi itu bisa kependudukan, bukan kepegawaian. Kependudukan ya, maklum dan pensiun. Dan kependudukan, nah itu bisa digunakan di mana saja, karena itulah di mana-mana kita kalau ke bank, kalau ke hotel, kemarin tanya ada KTP, cukup kita kasih. Nah, jadi itulah yang adanya. Dan kartu ini juga menjadi e-money. Jadi kalau mau pakai isi tol, ya silahkan. Jadi kartu ini banyak manfaatnya. Nanti diskon-diskon yang lainnya juga banyak. Misalnya ke Hotel Santika, kita juga nanti dapat diskon. Inilah yang sudah kita buat. Dan alhamdulillah, Ketua KBI kita dipercayakan oleh Pak Hayono Isman menjadi bagian dari penanggung jawab sistem informasinya, sistemnya. Dan kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kok lama sekali ya sampai tahunan? Ya namanya Ibu, itu saya udah lihat sendiri berjuangnya setengah mati. Bahkan dari tempat lain ada yang tidak percaya kalau bisa berhasil. Saya dengan Pak Hayono Isman dulu, wah ini tantangan. Saya nggak mungkin yang berhasil itu bikin satu integrated member card itu. Katanya begitu. Justru membuat kita ini tantangan. Alhamdulillah sekarang sudah tercetak sampai 500. Kita aja 500. Kita aja 500 tuh, 500 baru kita aja. Terutama Pondok Kelapa. Karena tadi saya katakan 340 Pondok Kelapa tuh. Makanya saya bilang the best itu adalah dari Pondok Kelapa. Nah, itulah kartunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini dengan kehadiran Bapak Hayono Isman, beliau bisa secara simbolik menyerahkan kartu perdana buat kita, sehingga kita ke depan sudah makin yakin bahwa apa yang dicita-citakan oleh Kormi, Integrated Member Card telah terlaksana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Hayono telah memberikan tanggung jawab kepada Ibu Adi. Dan Bu Adi ternyata memang betul-betul luar biasa. Jadi memang karena selalu mengatakan motonya luar biasa, ya saya katakan Bu Adi juga luar biasa. Pondok Kelapa luar biasa. Jangan khawatir, Nakper juga luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya adalah penyerahan Big Card EMC Kormi
Untuk itu kami mohon Bapak Yono Isman, Bapak Iwan Sulanjana, Ibu Adi Sasitiwari, dan Bapak Supadio untuk berdiri di panggung atau di depan Bapak. Oh, oke. Monggo Bapak, kami siap. Bapak Ibu, kami silahkan untuk ke panggung. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, ini adalah contoh kartu integrated membership card induk olahraga yang berhimpun di Polri. Di sini yang berhimpun adalah KB Komunitas Diipers Indonesia. Oleh karena itu, pada hari yang cerah ini, suatu kehormatan bagi saya secara simbolik atas nama Kormi Nasional, saya menyerahkan yang pertama dan utama adalah kepada Ketua Dewan Pembina KBI Bapak Haji Iwan Sulanjana. Pak Iwan, Pak Iwan, lihat sini. Oke. Yang berikutnya merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menyerahkan kartu ini kepada mantan Menteri PU Bapak Joko Firmanto. Diserahkan secara virtual. Saya mohon diwakili oleh Bapak Bupati. Terima kasih Bapak. Mas Fadio, lihat sini Mas Fadio. Turunin lagi Pak, turunin lagi Pak. Turunin lagi Pak. Nah. Oke. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini juga saya Wakil Ketua Umum Kormi Nasional mendapat kartu anggota dari Ibu Adi Sasitiwari. Ini contohnya. Di lambangnya lambang Kormi. Ini aslinya Bapak Ibu sekalian. Ini aslinya. Dan terima kasih kepada Bu Adi sudah di top up sekian 100 juta rupiah. Bu Adi, terima kasih. Foto dulu bersama, foto bersama. Iya. Kartunya Pak, dilihatin Pak, kartunya. Oh, boleh pegang satu Pak. Kartunya Pak, Bapak boleh geser lagi ke kiri. Kartunya dilihatin Bu. Kartunya dilihatin. Selanjutnya, kami mohon Bapak Iwan Sulanjana untuk menyerahkan satu kepada Bapak Supadio selaku Ketua KBI Komisariat Pondok Kelapa dan sekitar. Minyak Pondok Kelapa. Lihat kamera Pak. Foto bersama dulu boleh? Siapa lagi itu lagi? Bapak Supadio akan menyerahkan 10 kartu kepada anggota dari Pondok Kelapa 1, Bapak Simo dan Bapak Julian Saputra. Pondok Kelapa 1. Pondok Kelapa 1. Bapak Julian Saputra mohon. Siap, Pondok Kelapa 2. Kemudian Pak Isya dari Pondok Kelapa 3, Bapak Mawondo dari Pondok Kelapa 4, Ayo sekalian, Usman 10 orang. Pak Prawira dari Pondok Kelapa 4,
Bapak Reda dari Pondok 84, Bapak Protomo dari Pondok 86, Bu Evi Dwi Julianti dari Pondok 87, Ibu Sumarni Ibu Tami dari Pondok 84, Bapak Supardi dari Rumah Sehat Dapat, dan Bapak Suryono Suroso dari Rumah Sehat Awal Makmur. Ya. Sekali lagi, Bapak Putroseno, Bapak Julian, Bapak Isyan, Bapak Marwondo, Bapak Usman, Atma Kaira, Bapak Reza, Bapak Pratomo, Bapak Ibu Evi, Dwi Yulianti, Ibu Sumarni, Bapak Suryono Suroso. Ya. Wakili Pak Citro. Wakili Pak Citro. Ya. Ini Pak, foto bersama. Foto bersama. Dua lain. Geser lagi Bapak. Atau Ibu siapa lagi? Ya. Kartunya ditunjukkan. Kartunya ditunjukkan. Siap. Oke. Ke depan ya. Ke depan. Senyum. Oke, dan video ya, salam sehat ya, bareng ya, salam sehat ya. Yuk, 1, 2, 3. Luar biasa. Ya. Keluarganya ada berapa? Ada Iya, aku yang ngopi. Selanjutnya, mohon berkenan Bapak Mayor Risman untuk menyampaikan sambutan. Terima kasih Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, bugar, gembira. Luar biasa. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Joko Kirmanto selaku senior, dan yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Komunitas BI-Pers Indonesia KBI, Bapak Iwan Solanjana beserta Ibu. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum KBI, Ibu Adi Sasetiwari, yang sungguh saya hormati dan saya banggakan Bapak Supadio sebagai senior daripada KBI dan sekaligus beliau adalah Ketua Komisariat KBI Pondok Kelapa. Kepada anak muda yang saya hormati Lurah Pondok Kelapa, Bapak Rasikin, anak muda yang hebat. Saya doakan sekali waktu jadi gubernur. Amin. Kita aminkan, Pak. Apa dari kecamatan? Oh, dari kecamatan Barjo. Terima kasih. Silakan duduk Pak Barjo. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketua RW, ketua RT yang sungguh saya hormati, dan yang sungguh-sungguh saya hormati dan saya banggakan, ibu-ibu, bapak, anggota KBI yang ada di mana saja. Pada hari ini kita bersama-sama KBI yang ada di Jakarta, di berbagai provinsi, bahkan dari California, Rumah Sehat KBI bersama-sama kita. Luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini, selaku Ketua Umum Kormi Nasional, saya sungguh merasa gembira. Karena pada hari ini saya menyaksikan ibu-ibu, bapak-bapak membuktikan kepada kita semua bahwa sakit itu mahal, olahraga itu murah. Sakit mahal, olahraga murah. Mahalnya ibu-ibu sudah tahu, bukan hanya soal uang, termasuk stres. Stres itu mahal banget. Maka itu di Salam Olahraga Masyarakat kita mengatakan sehat, bugar, gembira. Walaupun kita susah, kita sulit, hati kita harus dijaga gembira. Karena dengan hati yang gembira, insya Allah berbagai masalah bisa kita atas. Berbagai masalah, kalau hati kita gembira. Karena kalau hati gembira, kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian, apapun situasinya, termasuk musibah COVID-19. Itu musibah. Tapi kalau kita syukuri, betul kata Pak Iwan Solanjana, hikmahnya akan ada. Maka itu Ibu Adi Sasetiwari, kalaupun nanti pandemi berlalu, virtual jangan dihilangkan. Karena virtual ini adalah kegiatan yang murah, terutama bagi ibu-ibu yang sudah lulus dari masalah gaptek. Jadi murah banget virtual ini. Dimanapun anak kita berada, bisa kita komunikasikan. Dengan KBI luar negeri, dengan mudah kita berkomunikasi dan murah. Bapak-bapak, ibu-ibu, 5 ciri olahraga masyarakat yang terlihat dengan jelas di KBI. 5M. M pertama adalah mudah. Di KBI itu bioenergy power itu mudah banget. Tidak susah untuk dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua adalah
murah. Sore hari ini, pagi hari ini, murah banget. Kita memanfaatkan dengan dukungan Pak RW, Ibu RT, jalan bisa kita manfaatkan dengan seizin warga. Murah banget. Yang ketiga adalah menarik ibu-ibu. Pada pagi hari ini, ibu-ibulah yang paling menarik. Ibu-ibu cantik karena apa? Karena ibu-ibu punya keberanian, punya semangat untuk tidak menyerah di usia yang lanjut. Yang keempat adalah manfaat BEP karya almarhum Hari Angga luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Dengan waktu yang singkat, dengan kata lain Pak Iwan, ya, di bis pun kita bisa. Di tengah-tengah lagi macet, berjam-jam, kita bisa olah nafas. Sangat bisa. Jadi ke depan nggak perlu takut sama macet dalam bis. Ada solusinya, yaitu bioenergy power. Dan yang kelima adalah bersifat massal. Massal itulah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Berbeda sama olahraga prestasi. Itu elit. Ya, karena atlet itu elit. Tapi kalau kita di masyarakat yang bersifat massal ini, itulah suatu gerakan yang insya Allah dapat menghadirkan Indonesia Bugar 2045. Amin. Sekarang kita belum menjadi bangsa yang bugar, baru sehat. Tapi 2045, pada saat 100 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, dengan kerja keras ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Kerja keras ini ibu-ibu bukan berarti ngoyo ya. Kerja keras itu komitmennya kepada olahraga. Kita bisa menjadi bangsa yang bugar. Karena orang bugar, salah satunya berkat BEP, ibu-ibu, bapak-bapak lebih mampu melawan COVID. Jadi ibu-ibu, jangan bergantung kepada obat. Jangan bergantung kepada vaksin. Ibu-ibu, bapak-bapak harus bergantung kepada kekuatan tubuh sendiri untuk melawan berbagai penyakit, termasuk COVID. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu keluar dari wilayah ini, ketemu warung, ketemu Indomaret, ketemu Alfamart, itu isinya gula, pengawet, dan rokok. Kita tidak bisa melarang. Kita tidak bisa melarang anak-anak kita membeli makanan di warung, Indomaret, dan Alfamart. Dan makanan ini, ibu-ibu tahu, kalau dibiarkan, dia jadi racun. Jawabannya hanya satu. Jawabannya hanya satu untuk mengatasi racun ini. Olahraga. Kita nggak bisa melarang Indomaret jualan gula, jualan pengawet, jualan rokok. Obat hanya satu. Kita lawan dengan olahraga. Maka itu ibu-ibu, bapak-bapak, saya titip melalui pertemuan yang baik ini, tularkan virus yang luar biasa ini, yang terjadi pada siang hari ini di Pondok Kelapa ini, kepada anak cucu kita. Ya karena sekarang ini penyakit orang tua sudah menular kepada generasi muda. Sekarang ini sering kita menyaksikan anak umur 26 tahun, 28 tahun meninggal karena serangan jantung. Dulu itu adalah monopoli orang tua. Sekarang sudah menyerang anak-anak muda karena gaya hidup. Kita tidak bisa melarang mereka main gadget. Nggak bisa. Karena itu adalah kebutuhan masa kini, gadget. Yang kita bisa lakukan adalah silakan main gadget, tapi anak-anak, cucu-cucu jangan lupa berolahraga,
secara terukur dan teratur. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita mau bugar, nggak ada pilihan. Olahraganya harus terukur dan teratur. Nah, Pak Supadio beserta para pelatih, itulah mengajarkan bagaimana terukur dan teratur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kartu Integrated Membership Card KBI yang berhimpun di Kormi, alhamdulillah pada hari ini sudah diluncurkan, tidak di mana-mana. Pertama kali diluncurkan secara resmi di Pondok Kelapa. Nggak di hotel, nggak di Pondok Kelapa. Di RT yang kita cintai bersama ini, RT yang asri. Saya doakan di RW Pondok Kelapa nggak kalah bersih, nggak kalah indah dengan Jalan Tamrin dan Jalan Sudirman. Amin. Jadi kartu ini banyak yang pesimis. Pak Hayono, pemerintah aja nggak sanggup buat kartu ini. Gagal melulu. Tapi saya katakan kepada Bu Adi jangan menyerah. Selama ada Pak Iwan Solanjana, insya Allah. Ibu Adi berhasil. Jadi kalau memakan waktu 1 tahun lebih, mohon dimaklumi. Karena saya katakan kepada Bu Adi, saya nggak mau terima kartu kalau kartunya belum bermanfaat bagi anggota. Sederhananya adalah kartunya jangan sampai ditinggal di rumah, tapi kartunya bisa dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin bisa menjadi pengganti KTP ya, karena sudah ada NIK-nya di dalam. Bahkan kerjasama dengan Kemenkes akan ada yang namanya nanti sistem pengukuran kebugaran jasmani secara mandiri. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak bisa mengukur saya ini bugar atau tidak hari ini. Minggu lalu saya bugar, belum tentu hari ini saya bugar. Melalui Chipguard. Karena kita tahu sehat saja tidak cukup. Kita harus menjadi manusia yang bugar, apalagi usia lansia. Nah, oleh karena itu saya ucapkan selamat kepada Ketua Umum KBI yang kebetulan di Kormi Nasional adalah Ketua Bidang Sistem. Ketua Bidang Sistem Teknologi Informasi dari Kormi Nasional. Karena berhasil. Tinggal lagi nanti ke depan adalah penyebarannya. Kalau tadi menyebut Pak Lurah menyebut 2 juta, ya Pak. Insya Allah Pak, dalam 5 tahun sudah kejadian. Di BEP sendiri 2 juta. Paling sedikit dalam waktu 5 tahun. Amin. Saya yakin. Bahkan target kita, Wadi juga sudah tahu, di Kormi Nasional adalah 5 tahun ke depan, sudah harus mencapai 500.000 kartu anggota. 5 tahun ke depan. Di tahun 2045, sudah harus terjadi 20 juta kartu anggota. Jadi ibu-ibu sebagai masyarakat yang selama ini diminta oleh pemerintah untuk membuat gerakan di masyarakat tentang olahraga, punya ini. Karena ibu-ibu diakui oleh negara dengan ini. Dan selama ini pemerintah hanya minta doang, maaf Pak Lurah. Minta doang tapi ya minta doang. Karena hari ini Pak Lurah kita menyaksikan ibu-ibu, bapak-bapak ini mandiri. Minta Lurah Pak. Nggak minta ya kan. Pak Damat nggak minta juga. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak menjalankan program pemerintah. Jadi dengan hadirnya Pak Lurah, Wakil Camat, dengan disapa saja kita sudah senang. Mau saya kasih duit Pak? Sama-sama. Disapa aja kita sudah senang. Jadi itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati.
atas nama Kormi Nasional, sekali lagi terima kasih kepada KBI, di mana untuk pertama kalinya telah menjalankan program kartu anggota integrated olahraga masyarakat yang berhimpun di KOR. Pak Iwan Salenjana, terima kasih kepada Pak Hari Witono. Jadi ini ya yang membuat kita jadi melek IT. Ini terus Pak disebarkan Pak. Karena masih banyak ibu-ibu, bapak-bapak di sana yang gaptek, bukan hanya gaptek, takut untuk akrab dengan teknologi. Jadi semangatnya harus dibangun oleh BIPers, sesama BIPers kepada masyarakat. Akhirnya kepada ibu-ibu, bapak-bapak BIPers Pondok Kelapa di bawah bimbingan Bapak Supadio beserta para pelatih, saya harapkan bisa semakin banyak menambah pelatih. Karena kuncinya Pak Supadio tahu adalah di pelatih. Tidak mungkin BIPers KBI berkembang tanpa pelatih. Ke daerah manapun berkembangnya harus ada kopassusnya, yaitu pelatih. Karena seringkali Pak Lurah, Pak Camat, pemerintah itu suka menganggap enteng kepada olahraga masyarakat. Dikatakan, nggak perlu pelatih, yang perlu olahraga prestasi, pelatih instruktur. Salah besar. Karena kalau tidak dibimbing oleh pelatih dan instruktur, semakin banyak masyarakat yang cedera karena olahraga. Bahkan sampai meninggal karena olahraga. Jadi, pelatih, instruktur di olahraga masyarakat itu penting banget. Sama pentingnya dengan di olahraga prestasi. Dan hebatnya lagi, saya baru tahu kalau di KBI itu pelatih nggak dibayar. Ya, tapi kalau tekor hatinya gembira. Karena di induk olahraga yang lain itu bayar. Jadi ini luar biasa. Saya nggak tahu Pak Supadio sampai kapan ini bertahan, ya kan? Mudah-mudahan sepanjang masa. Ya kan? Karena disinilah sebetulnya kegotong royongan itu tumbuh secara alam. Ukurannya bukan uang. Ya. Pak, bukan dibayar sama manusia, Pak. Dibayar sama Allah. Amin. Amin. Dibayar sama Allah. Karena saya khawatir di olahraga prestasi, anak-anak kita itu ngejar prestasi hanya mau dapat bonus. Itu menakutkan. Jadi bonus yang ditanya, berapa hadiahnya? Itu tanda-tanda bahwa kita gagal membina generasi muda. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saya titip hal ini pada bapak ibu untuk cucu anak-anak, jangan sampai menomorsatukan materi. Yang nomor satu adalah kebersamaan kita yang diridhoi oleh Allah SWT. Saya rasa itu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kehormatan bagi saya. Semoga KBI semakin maju, semakin hebat demi keluarga kita di rumah, demi bangsa Indonesia yang kita cinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yelnya KBI apa? Sehat, bahagia, salam sehat, bugar, bahagia. Ya. Tapi nanti ditambahkan punyanya Kormi ya, yang terakhir ya. Yes, luar biasa. Yuk, berdiri, yuk, berdiri. Salam sehatnya 3 kali. Siap. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Bebas. Bukan. Luar biasa. Luar biasa.
Alhamdulillah, terima kasih. Ini lupa. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah pemberian cenderamata dari KBI Komisariat Pondok Kelapa kepada Ketua Kormi, kepada Ketua Dewan Pembina KBI, kepada Ketua Umum KBI, kepada Bapak Camat, dan kepada Bapak Lurah Pondok Kelapa, Bapak Camat Duren Sawit atau yang mewakili. Kami silakan untuk menuju panggung. Kurang lebar lo ya? Cenderamata disampaikan untuk Ketua Kormi, Ketua Dewan Pembina KBI, Ketua KBI, Camat dari Duren Sawit atau yang mewakili, dan Bapak Lurah Pondok Kelapa. Dengan cenderamata. Ibu Adi foto bersama dulu. Yuk, foto bersama. Kan ya, belum kan? Bersama. Geser lagi ke kanan Bapak biar ke center. Iya. Iya, sip. Oke, lihat ke depan. Oke, lihat depan ya. Oke, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Di bawah aja. Di bawah ya. Sambil duduk nggak Pak? Gimana? Gini aja. Tanggapan saya yang terdepan dan masyarakat nanti mereka membantu kesehatan dan lembaga ya harapannya keluarga besar komunitas Universe Indonesia lebih menjadi ujung tombak daripada gerakan karena apa? Karena sampai ini tidak cukup generasinya mampu bersaing. Wina. Gimana sih ditanya? Gimana mau diwawancara?
kira-kira antara 1.600 orang yang sudah mengurusi besar paling mahal sudah masuk di sistem ini dan pertama kemudian di 15 dengan saya kebetulan 15 dengan sementara hanya kita koordinasi dengan email kalau kita dengan video tapi kemudian kita lakukan besar kita berlaku. Jadi setelah saya belajar, saya melanjutkan lagi dan setelah ini apa rencana kita seperti yang disampaikan sekarang kita sudah masuk ke dalam harganya itu adalah Indonesia Bugar tahun 2020 ketika kita tertulis di kebetulan UNHCR Power ini adalah bisa meningkatkan kebugaran semua komunitas bebas semakin bersemangat karena akan meningkatkan kesehatannya apalagi di masa itu yang kita rasakan sekarang. Alhamdulillah dengan kita berlatih ini, alhamdulillah kita kuat menghadapi sebetulnya kita ini apa aja Pak? Kalau latihan ini kan sebetulnya hanya untuk olah nafas dan olah pikir. Jadi olah pikirnya kita berpikir yang positif. Kita olah nafas itu kalau kita lihat aja dari kedokteran ini mengatakan bahwa di atas 50 tahun olah nafas ini satu kali kita lakukan energi yang luar biasa, energi kita yang digunakan tubuh kita sendiri makanya ada subclinic method yang kita lakukan dari oksigen yang kita ambil simpan di perut ini kan perlu alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kami mohon untuk masih di tempat. Acara selanjutnya adalah virtual quiz. Sekali lagi, Bapak Ibu kami mohon untuk tetap di tempat agar dapat mengikuti virtual quiz yang akan dipimpin oleh Bapak Rudi dari HP Bapak Ibu masing-masing di sini. Kepada Bapak Rudi, kami silakan untuk memulai virtual quiz. Perlu kami informasikan bahwa kegiatan yang saat ini digunakan akan dapat ditayangkan, Bapak Ibu dapat melihat dari TV masing-masing. Kemudian akan menyiarkan acara ini pada pukul 16 hari sore atau pukul 4 sore. Terima kasih. Terima kasih.
pembawa acara, Bapak dan Ibu-ibu para BEPers, selamat kita semua. Kami silakan Pak Dirutnya. Oh, sudah ya Pak. Oke, silakan ya Pak. Terima kasih Bu Ida. Kita semua selamat. Kita semua sudah dapat kartu. Tinggal besok ke ATM ngisi duitnya dulu. Kita sebagai penutup acara pada hari ini kita adakan kuis Kahoot. Sudah siap semua saya kira. Sebelumnya kami undang untuk pengelola Kahoot, mohon bantuan Pak Hari Witono untuk bisa di spotlight. Tes 1, 2, 3. Ya. Tolong Pak Hari Witono dijadikan di spotlight Bu, sebentar saya cari ya. Jangan lupa kirim ke saya. Filmnya belum di-share ya? Kelihatannya Pak Hari Witono sedang asik dengan kameranya. Jadi belum bisa fokus ke penyelenggaraan Kahoot. Teman-teman para BEPers yang ingin mengikuti, ini Pak Hari Witono sudah siap. 1, 2, 3, senyum please. Satu kali lagi. Kayak bebas. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu para BEPers yang ingin berminat untuk mengikuti kuis, saya kira semua berminat untuk menambah kecerdasan kita, dan siapa tahu hadiahnya bukan untuk siapa-siapa tapi untuk kita sendiri, gitu ya Pak Arwid ya. Ya, dan ini semua akan mulai dari awal akan diberi petunjuk oleh Pak Arwid, dan nanti juga yang menilai adalah Pak Arwid juga bersama dengan alat-alat yang canggihnya. Dalam beberapa menit sudah bisa terlaksana acara ini. Namun sebelumnya untuk lebih menyemarakkan acara kuis kita, mohon semua saja yang berminat, mudah-mudahan semua berminat untuk menyelenggarakan acara yang menarik ini, tidak untuk mencari hadiah, saya kira ya Pak Arwid ya, tetapi untuk memeriahkan acara ini. Silakan Pak Arwid untuk memulai memberi penjelasan caranya. Baik, sebentar aku buka dulu tutorialnya ya, sebentar. Oh ya, dari itu. Bapak dan Pak Arwid, sementara saya sudah memasukkan Sudah dalam. Pak. Sudah Pak. Jadi saya akan share tutorialnya bagaimana mengikuti kuis ini. Baik. Mohon perhatian kepada para BEPers yang berada di lapangan maupun di rumah masing-masing. Silahkan ikuti kuis kita pada hari ini, kuis Kahoot dengan cukup satu perangkat. Silahkan petunjuknya ini di layar sudah kelihatan. Baik, saya mulai ya. Jadi para peserta tolong mempersiapkan smartphone dengan tetap mengikuti layar Zoom yang masih berlangsung. Jadi Zoom-nya tetap dibuka, kemudian HP-nya ambil Google, kemudian ketik ke kahoot.it di browser ya, HP. Ini Pak Arwid, sementara saya sisipkan bahwa untuk memasukkan dalam Google tadi itu cukup Bapak melihat chat yang sudah ada chat, ada di situ ada chatting ya. Ada chatting dari saya kepada seluruhnya, diklik saja di situ yang dikatakan oleh Pak Arwid, Kahoot IT itu. Kahoot.it sudah ada di situ di chat ya.
diketik itu maka diklik saja, dia akan masuk ke dalam kahot otomatis. Silakan. Yang HTTP itu ya? Di chat sudah buka chat Bapak, Ibu? Di chat langsung ditutul itu langsung masuk itu. Itu langsung di chat itu sudah ditutul masuk. Kira-kira 4 chat di atas saya ini. Saya ulangi chatnya di bawah saja lagi ya. Nah, ini chat yang terakhir itu ada HTTP itu tadi betul Ibu ya. Itu yang diklik Bu. Itu akan masuk ke Kahoot, nggak usah lewat browser, dia sendiri akan otomatis. Dengan satu handphone saja sudah cukup. Karena handphone tadi itu kan memonitor Zoom ya. Ya silakan Pak Arwid. Baik, kalau sudah diketik itu akan muncul layar ini. Jadi akan muncul layar ini, kemudian akan saya berikan PIN. Kalau sudah, nanti akan saya berikan PIN, kemudian setelah PIN dimasukkan, kemudian enter, akan muncul layar ini. Tuliskan nama. Ya, kalau nama sudah dituliskan, namanya yang jelas, jangan nanti bingung panitianya. Kemudian diketik Oke Go. Ya. Oke, akan saya berikan sekarang ininya. Sebentar. PIN-nya di chat aja Pak Arwid, PIN di chat. Enggak, saya tampilkan aja. Ngomong aja, kedengeran. Saya tampilkan. Mana? Bentar. Baik, saya akan share. Tolong dibaca ya. Di sini ada PIN di layar. PIN-nya 153 989.4. Ayo yang sudah memasukkan PIN, kemudian berikutnya menuliskan Bentar, nama. Pak, diulangi PIN-nya diulangi Pak. Saya tulis di chat. Oke, 153 1539894. Kalau lupa silahkan lihat di PIN-nya di chat. Di chatting ada 1539894. Yes. Ayo setelah PIN dimasukkan, di enter. Nah ini udah ada masuk. Ibu Rosana, Ibu Lili, Bapak Burhan, Ibu Truli, Ibu Lis. Ini cepet-cepetan ya. Kita nggak bisa nunggu lama. IPP Bapak Nungki. Waduh, dari Amerika ikut nih. Sri Surtikanti. Ayo Jadi ini cepat, nanti silakan. udah 50 orang ikut, kita mulai. Kita nggak bisa nunggu lama. Ayo, mana lagi? Baru 10 orang. Wah, ada yang namanya Oke Go. Ada Pak Abu Bakar dari PKH. Oh, ada Ibu Wit ini dari Jogja kayaknya. Pak Wit, selamat pagi Jogja. Dari IPB Ayo, mana lagi? temannya Pak Nungki, dari IPB temannya Pak Nungki. Itu Pak Nungki temannya Pak Harwid. Baru 11 orang. Oh, baru 11. Ikut saja. Ayo ikut saja. Masih ditunggu. Semua tatap muka kali, jadi nggak pegang HP. Sudah diumumkan di awal, tatap muka sambil duduk di kursi pegang HP. Teman-teman IPB banyak yang di sana, tatap muka. Ayo, mana ini baru 11 orang, hadiahnya untuk 20 orang loh. Wah, seorang satu ini. Ini semua orang yang ikut dapat hadiah. Ada ini Ibu Dini Yaman nih. Ibu Dini, selamat siang Ibu Dini. Ayo Bu Dini.
untuk memeriahkan. Bu Dini, silakan lagi, lanjut. Oh, jangan kalah sama Ibu Dini yang sudah senior. Yang muda-muda, ayo mana ini? Mudanya juga di atas 50 tahun sih. Kok Pak Burhan sudah 74 tahun. Itu dia. Pak Burhan luar biasa Pak Burhan. 17 tahun. 12. Kita kasih waktu 5 menit lagi ya. Ayo silakan, siap. Ayo hadiahnya mobil. Mobil-mobilan. Oke go juga. Ayo oke go. Kalau dapat hadiah menunjukkan KTP. Ini belum nambah Pak Amir pesertanya. Gimana? Pesertanya belum nambah juga nih. Baru 12 orang. Baru 12 orang. Bu Lili Utami, Bu Rosana, Pak Burhan. Ayo. Oh, udah nambah 13 orang. Bu Rosana, tidak seru kalau 15 orang. Pak Berizal, ayo. Terima kasih, Pak. Ayo, makan Belum, baru Pak mana nih? Berizal, Makan belum. baru. Pak Bedrizal. Baru 13 orang pulis. Ayo ajak tetangga, ajak kiri kanannya. Pakai handphone, pakai laptop bisa. Ada yang tanya caranya masuk gitu, masih ada yang tanya? Lili, ini panitia sore soalnya sendiri, panitianya Mas Arif sendiri. Ya kan Pak Sur, kalau sore saya kan baca nama doang. Oh ini tadi Pak Sur. Pak Bedrizal. Oh ini pakai masker. Pakai HP-nya. Ayo. Klik yang HTTP itu terus isi ini. Nah, diklik yang ada di chatnya Pak Amir. Ditutul yang ada HTTP-nya. Diklik. Macam tutul namanya Pak Arwe. Diklik yang ada tulisan biru, diklik. Di Terus masukkan angka di ada di WA group. WA group. Diklik itu kalian pakai mus Pak, diklik itu. Kalau di layar HP ditutul saja. Nah, ditutul saja. Di WA group. Nanti diklik rusak. Kalau diklik rusak HP. Ayo silakan lagi. Masih tetap 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baru 13. Baru 13. Kalau 13 semua dapat hadiah nih. Ayo silakan. Apa? Seberang stasiun ada mohon berini. Wah, sudah berubah skor. 13. Hari lahirnya Pancasila, ayo ulang tahun. Pancasila ulang tahun kapan? Ulang tahun. Waduh, banyak mikir nih. 18 Agustus 45, 1 Juni 46, 29 Mei 45, 1 Maret 45. Milih mana? Merah, biru, Wah, kuning, banyak hijau. nggak bisa nih. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo. 1 Juni kan, 1945.